makan siangnya. Ada brokoli, tahu, jamur, ada udang juga. Karbonya pakai ubi ungu. Sama porsinya. Selamat makan siang. Ini hasilnya setengah. Ini kelihatannya dikit, tapi by the way ini mangkoknya lumayan dalam ya. Jadi segini lumayan sih dapatnya. Dan tinggal kita kasih topping. Hari ini topping yang dipakai apel. Here, seperti biasa apelnya setengah. So here and in here. Voila, this is our snacks. That smoky ribs. Hari ini aku agak cheating di karbonya. Aku goreng karena ini udah pada mau expire gitu, udah kelamaan juga dibuka di kulkas. Jadi mendingan udah deh aku goreng aja daripada takut rusak kan. So here's our dinner. Right at 6 o'clock. Mau apa sih? Breakfast hari ini ada oatmeal pakai almond milk yang raw, yang kasar, ada chia seeds-nya juga, sama ada flaxseed dalamnya. Terus pakai pepaya 6 piece sama pakai air madu pagi-pagi, ditambah pakai suplemen vitamin D asam telat. Untuk siang ada ayam, ada tofu, ada wortel, ada paprika pakai bawang bombay, sama ada daun bawang juga. Terus nasi multigrainnya 3 sendok tetap. Ini buat Billy. Ini masih ada sisa kalau mau nambah. Bon appetit. Snack cantik. Buah pepaya. Okay, this is our dinner. Ada small corn sama sausages yang aku cah pakai bawang putih aja. Terus ada setengah telur rebus sama setengah ubi ungu rebus. Selamat makan malam. Oke, jadi minggu ini aku mau tekan karbo lebih lagi. Jadi ini aku bikin jus. Isinya ada apel 1 buah, apel hijau, terus ditambah almond milk, ditambah Quaker oats, ditambah chia seeds. Terus aku jus, jadinya kayak gini. Ini habisin semua ya. Ini BTW porsi buat 1 orang. Oke. Selamat sarapan. Hari ini makan siangnya pakai bihun. Terus pakai ayam rebus, tomat, maksudnya ada, kalau ada kol lebih enak ya. Ini 1 ayam. Wih, tinggal diguyur. Yogurt yang aku beli. Malam. Cimori. Bukan, ini squeeze yogurt strawberry. Coba kau rasa. Coba makan. Makan siangnya aku pakai sayur oyong, pakai tofu, pakai udang sama telur untuk lauknya. Terus nasinya 100 gram alias 3 sampai 4 sendok. Selamat makan. Nasinya tetap biasa ya, pakai kombak multigrain. Oke. Aku sambil tuang. Udah setengah-setengah. Terus kita pakein chia seed dulu. Okay, so there's the snacks.
Hai guys, sorry ya video makannya agak kepotong. Aku mau cerita sedikit sih di sini. Jadi kondisinya kemarin itu kan seperti yang kalian mungkin lihat di opening, kalau aku bilang aku itu sempat ngejalanin diet selama 2 minggu dan timbangan aku turun 6 kilo sampai ke angka 65,8. Nah, honestly kemarin itu aku coba untuk stop dietnya. Why? Karena aku bener-bener pingin coba mengetes badan aku, apakah dengan aku stop diet itu aku menjadi yoyo. Tujuannya itu, by the way, kalau ada yang nanya, yoyo diet adalah ketika kalian itu dietnya secara instan, terus ketika kalian stop, kalian akan cepet juga balik berat badannya, atau bahkan berat badannya itu naik dari timbangan sebelum kalian start diet gitu. Nah, aku itu jujur aku pengen coba. Kenapa? Karena aku nggak mau sembarangan juga gitu kasih tahu kalian gimana cara dietnya, nanti takutnya efeknya malah jelek, nanti akhirnya kalian malah salahin aku gitu kan. Nah, aku honestly sebenarnya itu kemarin aku coba stop selama 1 minggu awalnya. Nah, setelah aku coba selama 1 minggu cukup kaget juga. Kenapa? Karena pada saat aku lepas 1 minggu itu jujur aku balik lagi ke biasa. Aku minum teh manis, aku minum boba, aku makan ayam goreng, aku makan apalagi ya kemarin yang goreng-goreng. Oh, aku makan Indomie, aku makan bakmi kayak gitu-gitu. Itu setelah aku coba selama 7 hari aku agak kaget. Kenapa? Karena timbangan aku itu naik gak sampai 2 kilo gitu. Nah, setelah aku perpanjang lagi selama 10 hari, akhirnya timbangan aku dari yang tadinya 65,8 naik jadi cuma 67,1. Berapa tuh? Ya kalian hitung sendiri lah ya kira-kira berapa. Jadi aku sampai yang Oke, gitu. Berarti boleh dibilang pola diet ini itu benar-benar ngubah pola hidup kita juga gitu. Karena nggak cuma kita kurangin karbonnya aja, tapi kita membiasakan dirinya juga. Sampai akhirnya berefek lambungnya dari yang besar akhirnya menjadi lebih kecil. Kenapa aku bilang gitu? Karena selama aku coba stop ini selama 10 hari, jujur ya aku nggak lebay. Aku makan kayak Indomie segala macam kayak gitu, tapi ketika aku makan rasa kenyangnya itu cepet banget didapat gitu. Jadi nggak walaupun kalian makan yang kayak ayam goreng segala macam gitu, walaupun kalian udah taruh nasi, tetap aja nasinya satu tuh porsinya nggak habis. Kenapa? Kalian udah jadi berasa lebih kenyang. Terus kayak aku makan biasanya nggak ada sayur, akhirnya jadi mulai nyari kalau kayak ada nasi ayam goreng setidaknya ada sayur deh gitu, ada lalapannya atau apa, aku makan gitu. Nah, akhirnya kayaknya itu bener-bener ngubah pola hidup aku sendiri gitu. Yang tadinya aku biasa kalau makan itu nggak mau ada sayur, akhirnya aku lebih nyari sayur gitu. Terus kayak pasti aku sehari itu makan buah kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau aku bilang diet ini cukup healthy kalau menurut aku secara pribadi ya, bukan cukup, bahkan bisa dinilai healthy karena bahkan ketika aku stop dan aku balik ke pola normal, asam lambung aku tetap nggak kambuh gitu. Nah, ini adalah hari pertama setelah aku stop diet kemarin dan aku start diet lagi. Ini jadi hitungannya hari pertama. Timbangan aku itu di start pagi tadi seperti yang kalian lihat gitu ya, timbangannya di angka segitu. Dan sekarang itu lagi jam 5 sore. Kondisinya seperti biasa, pasti akan jadinya lapar. Biasanya tadi udah gak pernah lapar, sekarang jadi lapar lagi. So, kalau kalian lagi mengalami masa-masa kayak gini, jangan siksa diri kalian sampai sebegitunya. Tetap jaga kesehatan kalian, mah kalian terutama yang tadinya kita biasa makan banyak, sekarang kita kurangin, pasti mah kita itu juga lagi menyesuaikan kan. Nah, kalau lagi lapar kayak gini, di saat kayak gini aku pun juga lagi lapar lagi. Aku biasanya makannya buah. Tapi kalau misalnya porsi buah kalian itu sangat terbatas di rumah dan tidak bisa kalian jadikan ekstra untuk jam-jam seperti ini, ya sudah, minum susu gitu. Kalau bisa sih susu low fat ya. Tapi kalau ada yang kayak aku yang badannya tidak cocok dengan susu low fat, aku beli susu almond. Tapi susu almondnya bukan susu almond yang cair, karena kalau susu almond yang cair, biasalah standar susu cair kan kalau sekali dibuka 3 hari udah basi gitu kan. Makanya aku stoknya itu susu almondnya yang bubuk. Nah, sekarang ini aku lagi lapar, kayaknya aku mau bikin susu almond buat aku minum. Oke, so yuk bikin yuk. Nah, kalau kalian tanya, aku minum susu almondnya merek apa? Ini aku juga baru dapet, honestly ini aku nggak di endorse ya, baru dapet dari Shopee merek Almona ini.
Dia itu ada 3 rasa, yang dark coklat, terus aku beli 3-3 atau ada berapa gitu ya. Tapi aku beli 3. Ada yang dark coklat, sebentar. Ini ada yang original. Sama satu lagi aku beli yang rasanya banana smoothie. Dan yang aku paling suka lagi, dia tuh ternyata dalamnya udah disasetin gini loh. Jadi nggak kitanya juga nggak berlebihan. Dan ini dia packagingnya agak rusak kemarin nih. Dan di sini itu ada cara penyajiannya, pakai 150 air hangat gitu ya. Ini buat nambah ASI, kita kan bukan buat nambah ASI. Terus dia itu di sini ada giniannya, ini biasa tuh. Dan tertulis sih di sini tuh berapa kalorinya, jumlah persajinya gitu. So yuk bikin yuk. Ini kalau dari seduh nih 150 ml itu kira-kira segini. Kemarin aku coba ukur pakai gelas taker gitu. 150 ml itu isinya cuma segini gelas nih. Berapa tuh? 3/4 kali ya, 150 ml. Dan untuk rasanya ini bener-bener aku bener-bener gak di-endorse ya. Ini dark coklatnya rasanya enak sekali sih, parah. Dan dia lucunya masih ada serpihan-serpihan ininya, serpihan kacang almondnya gitu, berasa banget kalau lagi diminum gitu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.